Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, suami saya sering marah-marah bahkan melampaui batas kepada istri dan anak-anak saya, marah dengan ucapan bahkan fisik. Saya ragu akan kehalalan bahkan keharuman hubungan kami karena suami saya hampir selalu mengucapkan kalimat cerai ketika marah. Sekarang saya sudah mendaftarkan gugatan cerai kepada pengadilan agama dan sidangnya insya Allah tanggal 13 Juni. Sebelum waktu sidang, saya ingin pendapat dari Buya, masih halal atau sudah haramkah kami? Karena saya merasa bingung, dari pengadilan agama bilang halal karena talak 1 dan 2 disebut sah jika diputuskan oleh pengadilan agama. Begitu Buya pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan semacam ini tidak bisa diselesaikan di majelis umum semacam ini. Kita harus tahu dulu detailnya permasalahan. Cuman secara umum begini gambarannya. Kalau hukum fikihnya, kalimat cerai yang diucapkan oleh seorang suami jatuh cerai. Satu, suami yang suka mencaci maki, marah-marah tanpa sebab ada salah, bukan suami yang benar. Kekuatan seorang suami adalah untuk ngayomi, bukan kekuatan adalah untuk mencaci dan berbuat zalim. Cuman kesalahan suami pun kadang tidak serta-merta dia melakukan kesalahan. Jadi semuanya harus koreksi diri dong. Kenapa kok suami marah-marah? Itu kan pilihanmu dulu. Tahun pertama nikah bukan marah enggak? Mungkin dia menjawab enggak. Tahun kedua enggak. Tahun keempat kok jadi marah, ada apa ini? Jangan-jangan kamu yang bikin marah. Kan kita tidak tahu makanya ini. Dimarahi dulu ini yang bertanya ini. Jangan-jangan suamimu jadi marah-marah gara-gara kamu nih. Kamunya tidak peduli, Suat. Suami sakit, cuek, kamu ngurusi dirimu sendiri, ngurusi apa namanya ke salon segala macam. Wah, suaminya merintih-merintih misalnya, atau apa lagi, atau kamu tidak peduli dengan suami sudah dipeseni berkali. Ada kadang-kadang kejahatan suami juga karena istri, karena suami ada punya emosi manusia, dia bukan nabi. Sebenarnya sederhana, mula-mula kalem dan sebagainya. Cuman suaminya, istrinya itu cuek, bebek. Ma, tolong ma, papa nih, abah lagi keluar nih, bajunya tolong diangkat ya dari jemuran karena besok dipakai untuk ke pengajian atau ke kantor. Iya pak. Pulang dari rumah sudah kehujanan, bajunya masih di luar. Kehujanan. Masih sabar nih yang pertama dulu. Sabar, ngomongnya masih sabar. Yang kedua apa? Lupa, sepatu taruh di luar. Bu, tolong sepatu bapak tolong masukin, nanti takut kena hujan nih sepatu. Baik. Tadinya apa? Pulang sepatu kehujanan lagi. Ayo, kira-kira Anda sebagai seorang suami bagaimana kira-kira? Kan begitu ya ini. Saya tidak pernah dengar omongan, tidak pernah peduli, saya dengan kepentingannya sendiri. Jadi bisa saja seorang suami itu jadi pemarah karena istrinya, mungkin. Makanya sekarang koreksi diri semuanya. Sehingga kalau nyuruh yang ketiga sudah tidak pakai ma tolong, umi tolong, atau istriku, suamiku, atau ente coba keluar sekarang, coba telepon, keluar cepat keluar. No. Ada pak, coba nen, itu ada kelihatan sepatu kan, sepatu, iya ambil. Kan udah gitu ngomong sudah enak, angkat keluar, udah nggak enak, sebab pakai pesen nggak paham dia. Sudah mulai kasar ngomongnya ya. Akhirnya perintahnya sudah pakai keluar, jangan lupa awas ya, udah tidak enak tuh. Gara-gara istrinya bebel. Ibu harus punya pengajian khusus dengan Buya, bagaimana menaklukkan seorang suami. Sederhana, ibu yang patuh, ibu yang dengar, jangan banyak hujah, suamimu pasti takluk. Nah, ini rumusnya sederhana tuh. Jangan khawatir pak, tenang aja dengan saya. Kita satu madhab. Jadi menaklukkan suami itu enak. Kadang-kadang urusan sepele harus debat dengan suami. Tapi wahai para suami, istrimu adalah amanat. Berbuat zalim kepada istri adalah sebesar-besar kezaliman. Kok tega bentak istri tanpa sebab, itu suami gila. Kata Nabi, ini orang hilang akalnya, siang harinya dipukuli, malam harinya digauli. Orang sakit dia, gila orang itu. Ada suami gila betul. Istri itu lembut, gak perlu pakai kasar. Kalau ada seorang suami naklukkan istri saja pakai pukulan, pakai ancaman cerai, suami gak punya kelebihan. Ya, cek-cek itu cemen. Naklukkan suami pakai bentakan, ya suami model apa itu? Kau sanjung tuh, biarpun hitam kau bilang manis itu sudah wah
Biarpun Anda begini, biar kelebihannya. Semuanya mungkin tidak pantas rambut yang bagus, bilang sanjung rambutnya. Dia juga indah, pokoknya gampang dia. Istri itu sanjung, dia adalah halal bagimu, dia merawat anakmu, dia menyusui anakmu, dia mengambil anakmu, mengandung anakmu. Lalu kok ada suami bentak istri itu? Gak masuk akal. Apalagi sampai nempeleng, tinju sama istri, ya mesti menang. Pernah sana ke Israel sana kalau berani kau. Perang sama orang Israel, orang Yahudi sana. Ini tolong wahai para suami. Sudah adil Bu, satu-satu ya. Satu-satu. Makanya pulang indah semuanya nih, cubit-cubitan nanti habis rumah. Ya. Gak ada kayak tadi itu, suami saya marah setiap hari. Tunggu dulu dong, sebabnya apa? Jangan-jangan kamu yang bikin sebab. Baik. Kalau memang ternyata suaminya benar-benar sudah tidak benar, ketahuilah, damaikan dulu. Jangankan ada permasalahan. Apa sih menjadi sebab? Kadang ya seorang istri tidak, kalau perlu bertanya apa sih yang menjadi, karena apa yang menjadi sebab suaminya marah. Mungkin kebutuhan yang sangat pribadi. Ada sebagian istri itu adalah urusan pribadi juga ogah-ogahan. Maka Nabi dalam satu hadis, Nabi mengancam ibu. Dalam hadis Nabi yang berbunyi, idza ta'arrajulu imra'atahu ila firashihi, kalau seorang suami mengajak istrinya ke kasurnya, fa'abat, kemudian istri itu ogah-ogahan, fabata qadbana, kemudian suaminya itu naik pitam marah semalam, al'adanhul malaikatu, malaikat mengutuk wanita tersebut hatta tusbih, sampai malaikat pakai perempuan itu masuk waktu pagi. Makin kutuk-kutukan. Ibu nggak usah khawatir, ini justru hadis yang paling indah untuk kaum wanita. Seorang wanita diajak kemana tadi? Ke atas kasur, bukan disuruh nyangkul Bu. Ini kadang-kadang wanita yang sakit itu memahami hadis ini berbeda. Kamu bukan suruh berjemur di bawah terik matahari, kamu bukan suruh naik gunung, bukan suruh naik pohon kelapa, tapi kamu disuruh ke atas kasur. Lah kok ogah-ogahan? Dikutuk malaikat sampai pagi itu. Suruh enak, suruh indah sampai dikutuk kalau nggak mau. Kan enak. Kalau kamu nggak mau makan enak, nanti tak bunuh. Ada ndak gitu? Kan aneh gitu. Anda paling suka dengan sate. Indah sate anget. Kalau tidak makan tak bunuh. Kira-kira gimana? Ya kayak seperti itu maksudnya. Ini sebetulnya kalimat yang paling indah dari Nabi SAW. Cuman banyak wanita-wanita semacam itu membuat suami marah. Kalau sudah giliran suaminya, mohon maaf, ini majelis perlu kami sampaikan. Di saat suaminya ada mau, di saat suaminya ada tanda-tanda ingin begitu. Ini ibu-ibu itu banyak yang nyuci piringnya jadi lama-lama, nutup pintu lama-lama. Ya, betul Pak gitu. Iya itu. Yang mana ini? Awas, hati-hati Bu. Sudahlah. Ini ada banyak berhujjah ini. Ada emosi, ada hawa nafsu. Tidak seperti itu Bu ya, soleh. Tapi suami pun juga seperti itu. Ayomi, kekuatanmu adalah untuk ngayomi ya, tidak pantas. Di sini tidak boleh ada laki-laki yang kasar dengan istri. Kalau kamu lemah masalah ekonomi, itu dari Allah. Tapi bukan berarti kamu harus kasar dengan istrimu. Lemah ekonomi, gantilah dengan kalimat maaf. Gantilah dengan pengabdian. Mungkin suami istrimu yang pandai cari duit, tapi bukan kamu menikmati istrimu. Tapi karena kamu lemah, mungkin seorang laki-laki sakit dan sebagainya, stroke dan sebagainya, istri yang bekerja dan sebagainya. Kalimat maaf harus. Kadang-kadang sudah Masya Allah ada nasib buruk lagi. Ada laki-laki gila, sudah gak ngasih nafkah, kasar, ngambil duit sama istrinya. Oh, ini gila bener tuh manusia. Istrinya juga gila itu. Istrinya juga gila, suami kayak gitu diambil, dipilih. Gila semuanya macam. Hidup tidak boleh seperti itu. Hidup itu adalah saling melengkapi, harus indah semuanya. Ya, ibu mendengar saya, ibu solehah semuanya ini. Bapak ini senang semuanya dengan bu ini, ngasih hadiah semuanya nanti. Hari ini dah. Ini. Jadi permasalahan yang kami amati selama ini, problem itu kadang-kadang kurang komunikasi. Ada kekurangan di pasangan, tidak dikomunikasikan, terus menjadi permusuhan. Sampai terjadi kalimat cerai, kalimat ini. Jadi tidak serta-merta waktu pengantin baru juga indah-indah aja kok. Tiba-tiba pengantin lama punya anak 3, mesti yang tambah cinta, tambah kasih, punya anak 5, tambah cinta, tambah kasih. Ternyata ada problem. Ada apa di balik ini semuanya? Makanya perlu namanya hakam penengah. Makanya carilah penengah. Siapa penengah itu?
Penengah antara engkau dengan anakmu, penengah antara engkau dengan suamimu. Siapa? Orang yang sekiranya menjadi titik temu. Apakah itu guru yang kau cintai, guru yang dicintai suamimu, guru yang kau cintai, guru dicintai oleh anak-anakmu. Ini menyelesaikan permasalahannya. Kalau pada zaman dulu kan punya masalah, suami istri langsung ke Nabi, baru nerus Nabi dan sebagainya. Makanya sangat pincang, suaminya dekat sama ulama, istrinya dekat sama artis, kacau. Nggak ketemu judulnya. Istrinya sering datang ke ulama, suaminya tidak, nggak bisa ketemu. Bahkan kalau suaminya mau diajak ke rumah ustadz, paling saya nanti mau dimarahin. Sudah gitu dulu. Ini model ada orang begitu. Atau sebaiknya seorang istri diajak ke sini itu nggak mau. Halah, paling saya diadili nanti. Loh. Makanya Anda, wahai para istri, bawa suamimu ke majelis yang mulia. Hei para suami, bawa istrimu ke majelis yang mulia. Nanti ada titik temu di situ. Kalau denger sini, makanya ibu-ibu yang hari ini ke sini, suaminya nggak dibawa tuh nyesel. Bapak-bapak juga begitu. Kalau bapak istri nyesel, karena semuanya harus seimbang. Ilmu harus seimbang. Wallahu a'lam bishawab.